Selamat sore adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita pada sore hari ini. Kita akan awali pujian kita dalam nyanyian Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan sekali lagi. Mari kita sikap berdoa dalam memujikan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita semua adik-adik yang terkasih, kita tundukkan kepala, tutup mata, tangan di dada, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberi kemurahan kepada kami pada sore hari ini. Terlebih kami boleh datang beribadah untuk memuji Engkau dan mendengarkan suara-Mu. Tuhan, kami akan panggilkan nama-Mu yang berkuasa untuk usirkan segala setan, roh jahat, roh tidak dengar-dengaran, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau pergi keluar darah Yesus yang berkuasa. Tuhan, Engkau urapi kami, Engkau urapi semua peralatan, semua handphone, televisi, rumah kami, dalam kami beribadah pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Begitu kita bersukacita pada sore hari ini adik-adik yang terkasih, kita boleh mendengarkan panggilan Tuhan, kita boleh untuk berkumpul pada sore hari ini untuk beribadah memuji Tuhan.
Kita akan pujikan, dengar Dia panggil nama saya. Kita pujikan dengan sukacita, dengan bangkit berdiri. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar panggil, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan, apakah adik-adik bergirang, bersukacita kalau Tuhan Yesus memanggil nama kita? Haleluya, puji Tuhan, kita sangat bergembira bersukacita kalau Tuhan memanggil kita. Kita kembali pujikan ini dan disambung dengan pujian ku jawab ya, ya, ya kalau Tuhan memanggil kita. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, 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 haleluya, ya, 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 ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, ya, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Baik anak-anak, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi terlebih dulu Om ada pengumuman, yaitu yang pertama, adik-adik tetap sabar dan setia dalam ibadah pelayanan sekolah minggu, yaitu pada jam 4 sore di tempat masing-masing. Tetap kita ibadah online, ya tetap setia, jangan pernah bersungut-sungut untuk kok enggak beribadah, ya karena masa pandeminya belum selesai. Jadi tetap sabar saja, tetap setia di dalam rumah masing-masing untuk mengikuti ibadah. Dan jangan lupa kalau tiap minggu sebelum ibadah harus siap-siap dulu, setengah jam sebelumnya adik-adik harus sudah siap untuk beribadah. Mari kita bangkit berdiri, kita akan pujikan Samuel kecil. Mari Tuhan berfirmanlah. Mari Tuhan berfirmanlah, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Sekali lagi, mari Tuhan berfirmanlah. Mari Tuhan berfirmanlah, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami
seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari adik-adik kita ambil sikap berdoa, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin kami, di dalam kami memuji Engkau. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau urapi kami Tuhan, kami yang membawakan firman-Mu, adik-adik yang mendengarkan, dan juga guru-guru yang mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau tolong kami menjadi anak-anak yang manis, seperti Samuel kecil, yang boleh untuk taat dengar-dengaran pada firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari adik-adik yang kelas besar atau yang sudah membaca, bisa membaca. Kita siapkan firman Tuhan pada sore hari ini. Kita akan bacakan di Yohanes 10 ayat 1 sampai yang keempat. Injil Yohanes 10 ayat 1 sampai yang keempat. Ini berbicara tentang gembala yang baik. Namun akan tekankan di sini adalah yaitu kita sebagai domba-domba yang boleh tergembalakan dengan baik dan benar di kandang penggembalaan. Mari, kalau sudah siap membuka Alkitabnya, kita akan bacakan di Yohanes 1 ayat yang pertama sampai yang keempat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Ayat yang ketiga, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ayat yang keempat, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Ya, puji Tuhan. Ya, di sini kita tahu bahwa kalau di dalam kandang penggembalaan pasti ada apa? Domba dengan gembala. Ya, domba-domba berkumpul di dalam satu kandang, dan di depan pintu pasti ada gembala yang menjaga kawanan domba itu. Ya. Nah, siapa di sini yang belum tahu domba? Ayo adik-adik, mungkin adik-adik yang kecil yang belum tahu, coba dilihat gambarnya. Di situ kita lihat domba yang seringkali banyak sekali warnanya putih, ya, bulunya putih dan badannya gemuk. Nah, domba, salah satu cirinya domba ini adalah apa? Domba ini senang berkumpul. Nah, kalau domba senang berkumpul, nah, domba-domba ini siapa sekarang? Yaitu kita yang beribadah, adik-adik yang beribadah. Ya, berarti apa? Kita semua senang berkumpul atau bersekutu dengan
yang lain, yaitu apa? Bersekutu di dalam ibadah dan pelayanan. Dan kalau gembala ini adalah apa? Kalau gembala agung yaitu Tuhan Yesus, tetapi gembala di dunia yaitu di sini siapa? Yaitu Bapak Pendeta, Bapak Gembala, yaitu Opawi, Omwi atau Pak Wi, ya. Disinilah kita beribadah, bersekutu, tergembala. Nah, ini Om kasih gambaran bagaimana kita ada di dalam satu kandang. Tetapi kalau domba itu di luar kandang, apa yang terjadi? Nah, kalau domba di luar kandang, yang terjadi adalah apa? Ada suatu hewan lain yang buas yang mengincar domba itu. Domba yang tidak ada dalam kawanan atau keluar dari kawanan atau keluar dari penggembalaan, kandang penggembalaan, yaitu namanya siapa hewan itu? Serigala. Nah, serigala itu dilihat tampangnya apa? Tampangnya bengis, kejam, ya. Dia berusaha nantinya kalau ada kawanan, ada domba yang di luar kandang, dia akan menerkam, akan membinasakan. Untuk apa? Menjadi santapannya. Nah, itulah kalau kita hidup di luar kandang penggembalaan. Kita baca ayatnya di Yohanes 10 ayat yang ke-12. Yohanes 10 ayat yang ke-12. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari sehingga serigala itu menerkam dan mencerai beraikan domba-domba itu. Ya, ini ayatnya gimana? Kalau tidak ada gembala, berarti tidak ada di dalam kandang. Ada serigala yang mengancam jiwa kita, mengancam, menjadikan bahaya. Jadi bermaksud untuk apa? Mencerai beraikan domba-domba itu. Berarti artinya apa? Mencerai beraikan persekutuan. Nah, ini yang kita harus waspada, ya adik-adik. Bagaimana pentingnya hidup tergembala, hidup bersekutu dengan satu dengan yang lainnya di dalam kandang penggembalaan, supaya kita apa? Jauh dari incaran serigala. Kita akan lanjutkan pembacaan firman kita, yaitu di Amsal 12 ayat yang ke-26. Ini kita akan melihat, kita membaca sama-sama ya. Orang benar mendapat tempat penggembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Nah, ini ada orang benar mendapati tempat penggembalaannya. Bila kita benar, nah, kita akan masuk, dituntun ke tempat penggembalaan yang benar dan baik. Nah, supaya kita domba-domba mempunyai suatu kebenaran. Nah, ini ada sikap-sikap dari domba yang harus kita ketahui, ya. Yang pertama, sikap dari domba itu yaitu apa?
yang harus benar-benar kita tahu, yaitu pertama, mendengarkan suara gembala atau kita mengenal suaranya. Nah, sekarang suara gembala yaitu suara firman Tuhan, ya. Kita harus tahu bagaimana firman Tuhan itu diberitakan kepada kita, ya. Kita peroleh dari apa? Saat kita bersekutu dalam ibadah sekolah minggu bisa. Yang kedua juga kita boleh bertekun dalam pembacaan firman Tuhan di rumah. Nah, ini kita boleh merasakan ada sukacita kalau kita mendengarkan suaranya. Kenapa? Dari mendengar suara firman, kita akan tumbuh iman percaya kepada Tuhan. Kita akan baca di Roma 10 ayat yang ke-17. Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, ini adik-adik ya. Inilah awal kita, kekristenan kita. Kita harus diawali dengan apa? Percaya. Percaya pada firman Kristus. Nah, ini kita harus mengenal firman Kristus. Inilah awal timbulnya iman. Nah, ini kalau di tabernakel, kelas besar mungkin tahu, iman percaya ini berkenaan dengan gambar apa? Yaitu gambar dari di dalam tabernakel, yaitu gambar pintu gerbang. Ya, nah, di dalam pintu gerbang ini kita boleh timbul iman kita, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat. Ya, ini adalah sikap dari domba yang pertama yang kita harus ketahui. Terus kita lanjut, sikap domba yang kedua yang perlu kita ketahui, yaitu apa? Domba hanya makan makanan yang disediakan oleh gembalanya, yaitu rumput hijau. Nah, rumput hijau yaitu adalah firman penggembalaan yang boleh kita dengar di gereja, ya, yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Tidak pernah ada kita ketahui kalau domba itu dikasih selain rumput, mungkin adik-adik yang suka pizza, suka McDonald, itu kalau dikasihkan ke domba, domba pasti menolak karena itu bukan makanannya. Ya, begitu pula sekarang kita di dalam firman penggembalaan, kita tidak mau menerima ajaran lain, kita menolak ajaran lain, menolak firman yang lain yang bukan dari Tuhan Yesus, yang bukan dari Bapak Gembala, firman penggembalaan. Karena apa? Di situ ada penyucian yang kita boleh rasakan di dalam hidup kita. Kita akan bacakan 2 Timotius 3 ayat ke-16. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah
memang bermanfaat untuk mengajar. Pertama. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Yang keempat, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, ini adik-adik ya, betapa pentingnya kita ada di dalam penggembalaan. Kita boleh mendapat penyucian dari firman Tuhan yang kita dengar. Baik, kita akan lanjutkan ke sikap dari domba yang ketiga, yaitu apa? Mau dituntun dan mengikuti gembala kemana gembala pergi. Ya, kita tidak akan mengikuti yang lain. Karena apa? Domba hanya mendengar suara gembala. Jadi kalau gembala pergi, berarti dombanya ada di mana? Di belakang gembala. Ada di sekitar gembala yang menjaga kawanan domba-domba itu dari serangan serigala. Jadi apa? Kalau kita mau dituntun, berarti dituntun ini menuju yang enak apa enggak? Nah, menuju yang enak, yaitu apa? Padang rumput yang disediakan oleh Tuhan. Di situ ada damai sejahtera. Ya, adik-adik, jadi bila kita mau berjalan bersama Tuhan, nah, disitulah Tuhan yang ada di depan kita. Kita akan bacakan 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 22. 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 22. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Nah, kita sebagai domba-domba dipanggil Tuhan masuk kandang ke dalam penggembalaan, yaitu apa? Untuk mengikuti jejak langkah Tuhan. Ya, jejak langkah Tuhan itu apa? Yaitu kita boleh menderita seperti Tuhan Yesus menderita. Contohnya apa? Ya, yaitu di ayat 22 itu jelas sekali, ia tidak berbuat dosa dan tidak ada tipu di dalam mulutnya. Ya, itu yang kita harus lakukan sungguh-sungguh. Yaitu apa? Tidak gampang berbuat dosa. Ya, tidak gampang berbuat dosa atau bahkan tidak melakukan dosa itu. Ya. Dan yang paling awal, apa yang langkah kita? Yaitu tidak ada tipu di dalam mulut kita. Ya, itu yang terutama yang harus kita lihat dan kita pahami dengan sungguh-sungguh. Ya, kenapa? Karena itu adalah kita juga mengikuti jejak Tuhan yang selanjutnya, yaitu apa? Menderita sengsara seperti Tuhan Yesus tanpa dosa. Yaitu apa? Kita boleh mematikan kehendak daging. Ya, kita hanya melakukan kehendak Allah. Ya, ditandai yang tadi itu ditandai dengan tidak ada dusta, tidak ada tipu daya di dalam mulut kita. Nah, itu adalah 3 hal yang kita
harus ketahui sebagai domba-domba supaya kita menjadi orang yang benar. Orang yang benar yang akan mendapatkan penggembalaan yang benar dan baik. Nah, di manakah tempat penggembalaan yang benar dan baik itu? Nah, kita berada di dalam kandang penggembalaan saat ini, ya. Kalau adik-adik besar atau mungkin adik-adik kecil juga boleh diajak oleh orang tuanya beribadah, opa omanya beribadah, yaitu apa? Kita boleh saat ini boleh beribadah, bertekun dalam 3 macam ibadah pokok, yaitu yang pertama ibadah 1 yaitu ibadah umum atau ibadah raya. Ibadah umum atau raya ini adalah kita saatnya bersekutu dengan Allah Roh Kudus, ya, digambarkan dengan pelita emas. Nah, ini Roh Kudus yang memberikan kita setia berkobar-kobar dalam beribadah dan pelayanan kepada Tuhan. Disinilah kita mendapat penyucian yang pertama oleh Allah Roh Kudus. Dan yang kedua, kita boleh bertekun dalam ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Disinilah kita bersekutu dengan anak Allah di dalam perjamuan suci. Kita boleh disucikan dengan oleh anak Allah, ya. Dapat penyucian yang kedua. Dan yang ketiga adalah ibadah pokok kita, yaitu ibadah doa dan penyembahan. Kita bersekutu dengan Allah Bapa, kita mendapatkan kasih yang kekal, kita mendapatkan penyucian yang tertinggi dari Allah Bapa, yaitu kita dilimpahkan oleh Allah Bapa kasih-Nya yang terbesar. Ya, ini adik-adik mau bertekun ya dalam 3 macam ibadah pokok. Mau kalau diajak orang tua, diajak oma opa, diajak guru-guru sekolah minggu untuk bisa bertekun dalam 3 macam ibadah pokok ini. Kenapa? Nah, ini yang kita boleh ketahui bahwa ada hasilnya kalau kita ada di dalam kandang penggembalaan. Hasil yang pertama yaitu kita baca, yaitu Yohanes 10 ayat yang ke-9. Yohanes 10 ayat yang ke-9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Nah, ini apa? Berbicara tentang apa? Yang pertama ini adalah pemeliharaan Tuhan. Ada perlindungan dari Gembala Agung, memelihara dan melindungi kita secara sempurna, sampai kita boleh merasakan ada damai sejahtera di dalam Tuhan. Kita boleh merasakan suatu kelimpahan di dalam Tuhan, sampai kita boleh mengucap syukur, ya. Kita bisa mengucap syukur di dalam segala hal. Nah, itulah hasil yang pertama. Dan hasil yang kedua yaitu kita baca di Yohanes 10 ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, ini puji Tuhan ya. Begitu baiknya Tuhan itu, kita melihat sampai nyawanya diberikan bagi domba-dombanya. Berarti ini artinya apa? Ini ada pembelaan Tuhan.
ini ada Tuhan mau domba-dombanya boleh tetap hidup. Artinya apa? Kita di dalam menghadapi setiap permasalahan yang mustahil, Tuhan akan membela kita. Yang mustahil akan dijadikan tidak mustahil. Seperti saat ini, kalau melihat kabar atau berita tentang masalah COVID, ya, pandemi saat ini, kita merasa sebagai domba-domba yang tidak berdaya. Kita merasa, aduh Tuhan, di mana-mana ada virusnya. Tetapi kalau kita hanya berseru pada Gembala Agung, disitulah ada pembelaan Tuhan, ya. Kita mengetahui, kita nggak tahu di mana ada virusnya, tetapi karena ada Gembala Agung yang mau memberikan nyawanya melindungi kita, rasanya mustahil dijadikan Tuhan tidak mustahil. Ya, kita ada di gendongan pelukan tangan Tuhan. Hasil yang ketiga, yang terakhir, ya. Kita baca di Yohanes 10 ayat 27 sampai 28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ayat yang ke-28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah, ini ada jaminan kepastian dari Tuhan Yesus sebagai Gembala Agung. Kalau kita sebagai domba-domba yang tadi ada 3 sikap itu kita boleh lakukan, yaitu yang terutama mendengarkan, mengenal suara Tuhan, kita akan diberikan hidup yang kekal. Kita disucikan terus menerus, ya, sampai mendapatkan pembaruan yang sempurna, sampai kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga, mengenakan pakaian putih, melayani Tuhan siang dan malam di tatanya. Ya, kita baca ayat yang paling akhir, yaitu Wahyu 3 ayat yang kelima. Nah, ini yang boleh meneguhkan kita, iman percaya kita pada Tuhan Yesus sebagai domba-domba yang tergembala dengan baik dan benar. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Puji Tuhan. Ya, adik-adik harus pegang ayat ini. Kalau kita mau menang bersama Tuhan, kita menjadi domba-domba yang benar di hadapan Tuhan, kita masuk dalam penggembalaan yang benar dan baik, kita mau bertekun dalam 3 macam ibadah pokok, kita mau bertekun dalam ibadah sekolah minggu, di sana Tuhan memberikan jaminan apa? Hidup kekal. Tuhan akan memberikan nama kita tidak terhapus dalam kitab kehidupan, ya, dan kita akan diakui sebagai anak di hadapan Allah Bapa. Terpuji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan selesaikan ibadah kita pada sore hari ini. Mari tundukkan kepala, lipat tangan, tutup matanya, kita akan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai ibadah kami pada sore hari ini. Engkau telah memberikan janji firman-Mu Tuhan. Engkau menyatakan kasih kemurahan-Mu
lewat firman yang telah kami dengar. Tuhan, jadikan kami domba-domba-Mu yang benar-benar mau mendengarkan suara-Mu. Domba-domba yang mau mengikuti jejak langkah-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, Pak Wijaya Hendra, untuk Engkau berkati, Engkau berikan kesehatan, supaya dapat menggembalakan kami, domba-domba kecil ini, untuk selalu setia beribadah di tempat penggembalaan ini. Engkau berkati juga Tuhan orang tua kami yang telah menggembalakan kami di rumah kami masing-masing, dan juga guru-guru sekolah minggu yang tiap minggu telah memimpin kami dalam ibadah sekolah minggu. Lebih lanjut Tuhan, untuk ibadah selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin. Selamat sore adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa di ibadah sore, minggu sore yang ke depan selanjutnya. Puji Tuhan.